Welcome to Bajul Gama Lama, pandai pinjol nggak pakai lama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kupas tuntas aplikasi Julo pinjol legal OJK. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasi Julo. Pada penampakan pertama, kita perhatikan bahwa aplikasi Julo sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi, tidak sekedar terdaftar di OJK. Status berizin ini tentunya jauh lebih bergengsi atau lebih tinggi levelnya daripada aplikasi yang hanya berstatus terdaftar. Dari data OJK, per Mei 2020, sudah ada 33 aplikasi pinjol yang mengantongi status berizin, dan salah satunya aplikasi Julo. Ini yang menjadi pertimbangan pertama saya saat ajukan pinjaman di Julo. Seperti pinjaman online pada umumnya, Julo memberikan pinjaman cepat cair dan tanpa jaminan. Kalaupun ada jaminan, jaminannya cuma KTP dan nama baik kita. Salah satu keunggulan dari aplikasi Julo, bunga pinjamannya yang relatif lebih rendah dibandingkan pinjol lainnya, yaitu 3-6% per bulan, tergantung pilihan produk pinjamannya. Sedangkan rata-rata pinjol legal OJK lainnya berkisar 0,8% per hari atau 24% per bulan. Produk pinjaman yang ditawarkan oleh Julo ada dua macam, yaitu Julo Cicil dan Julo Agunan. Pada Julo Cicil, pinjaman berkisar 1-8 juta dan bisa dicicil selama 2-6 bulan. Bunga Julo Cicil berkisar 3-6% dan ada cashback 2% setiap nasabah bayar cicilan sebelum atau tepat pada waktunya. Dan produk Julo Cicil ini baru bisa dimanfaatkan bagi mereka yang memiliki skor kredit B atau B+ di Julo. Sedangkan pada Julo Agunan, dari namanya saja pasti kita paham, perlu jaminan, bisa sertifikat tanah, rumah, BPKB kendaraan, baik motor ataupun mobil. Julo Agunan ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki skor kredit C. Oh iya, skor kredit ini telah ditentukan oleh sistem berdasarkan data-data yang kita ajuin. Ngomong-ngomong tentang skor kredit, di Julo saya dapat skor kredit B+ dengan maksimal limit pinjaman 7 juta. Bisa dicicil 6 bulan dan bunganya 5% per bulan. Dari 7 juta yang saya terima 6.650.000 dengan cicilan per bulan 1.516.000 dan cashback 140.000 kalau saya bisa lunasin tepat waktu. Menurut saya, ngajuin pinjaman di Julo ini macam jinak-jinak merpati, susah-susah gampang. Karena apa? Lebih detail dalam hal memverifikasi data nasabah. Bisa dilihat nih dari pengisian data keuangannya. Data keuangan yang ditanyakan adalah penghasilan per bulan, pengeluaran per bulan, sewa atau cicilan rumah per bulan, cicilan hutang per bulannya berapa, penghasilan bersih rata-rata per bulan dalam 3 tahun terakhir. Ditanyain juga apakah memiliki kendaraan pribadi, dan jika iya, pilih jenisnya, mobil atau motor, serta statusnya sudah lunas atau belum. Untuk kepentingan pencairan uang, data nomor rekening, bank, dan nama di rekening diminta untuk diisi, dan wajib diperhatikan bahwa pemilik rekening adalah orang yang mengajukan pinjaman,
tidak diperbolehkan memakai rekening orang lain. Saya baru dipercaya Julo setelah pengajuan kedua. Percobaan pertama di bulan Maret langsung ditolak. Baru di ACC 5 bulan kemudian, yaitu di bulan Agustus, dapat limit 3 juta dengan cicilan 3 bulan. Lunas lancar jaya. Setelah lunas, saya tidak langsung pinjam lagi. Nah, ini bisa dikatakan salah satu trik agar cepat dapat limit besar di Julo. Ya belaga kalau kita ini orang yang nggak BU-BU amat, nggak gampang butuh uang. Saya baru ajuin pinjaman berikutnya di bulan Desember atau 4 bulan setelah pelunasan yang pertama. Langsung dapat limit 7 juta dengan cicilan 6 bulan. Tanda pinjaman kita di ACC oleh Julo, kita akan dihubungin by phone oleh kredit analis Julo, semacam wawancara begitu. Pertama, kredit analis Julo memberitahukan bahwa pengajuan pinjaman saya disetujui. Terkait pinjaman yang saya ajukan, Julo menyampaikan bahwa pinjaman yang disetujui sebesar 7 juta dengan cicilan 6 bulan, serta disebutkan tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman, yang jika terlambat membayar dikenakan denda. Salah satu kelebihan Julo yang lain, jatuh tempo diberikan sesuai dengan tanggal nasabah terima gaji. Misal, saya ajuin pinjaman dan di ACC tanggal 24 Desember, sementara saya terima gaji tiap tanggal 29. Maka, jatuh tempo tiap tanggal 29. Coba perhatikan di pinjol lain, mereka nggak akan peduli, pinjam tanggal 15, jatuh tempo, ya tanggal 15 bulan berikutnya, meski tanggal gajian masih lama. Berikutnya, kredit analis Julo meminta saya menyebutkan tanggal lahir dan nomor rekening untuk pencairan sebagai syarat verifikasi. Dan jika tidak bisa menyebutkan kedua data tersebut, verifikasi gagal. Maka dari itu, kita harus ingat terutama nomor rekening bank untuk pencairan. Meskipun pinjaman saya sudah disetujui, kredit analis Julo menyebutkan bahwa masih ada tahapan proses selanjutnya sebelum pencairan uang ke rekening saya, yaitu tanda tangan elektronik perjanjian pinjaman di aplikasi dan rekaman suara persetujuan di mana saya harus membaca kalimat sesuai yang tertera di aplikasi. Berikutnya, kredit analis Julo menyebutkan jumlah dana pencairan pinjaman yang masuk rekening setelah dipotong biaya provisi, sehingga dari pinjaman 7 juta yang disetujui, saya menerima 6.650.000. Setelah verifikasi selesai, saya diminta untuk mengecek di aplikasi Julo, karena di sana sudah terdapat perjanjian pinjaman yang perlu saya tanda tanganin secara elektronik, dan saya harus merekam suara persetujuan, di mana saya harus membaca kalimat sesuai yang tertera di aplikasi. Nah, ini perjalanan cicilan saya di Julo. Bulan Januari sampai Februari lancar jaya, lunas tepat waktu. Masuk bulan Maret, mulai nampak tanda-tanda galbay atau gagal bayar, karena saya sudah tidak kerja dan otomatis tidak terima gaji di bulan Maret. Polosnya, atau lebih tepat, bodohnya, masih saya paksain bayar cicilan bulan Maret. Nah, terbukti toh, telat 2 hari, tapi masih dalam grace period atau masa tenggang, jadi tidak kena denda. Nah, ini rapot pinjaman saya di Julo mulai merah di bulan April. Sampai sekarang sudah terlambat 78 hari. Karena saya mutusin untuk galbay, berhenti maksain diri dan siap hadapi resiko yang akan muncul.
bukannya lari dari hutang, bukannya nggak mau bayar hutang, tapi cuman berpikir rasional aja. Jangan konyol, maksain bayar hutang pinjol saat kita nggak ada pendapatan tetap, tapi malah biarkan keluarga kita kelaparan, kebutuhan dasar keluarga nggak terpenuhin. Itu malah menzolimi keluarga kita sendiri. Apa sih resiko jika kita telat bayar atau malah gagal bayar di pinjol legal OJK, khususnya di Julo? Tahu nggak? Resikonya cuma sering ditelepon DC, diajak curhat sama DC. Kenapa kok bisa sampai telat bayar sejauh ini? Ujung-ujungnya restrukturisasi kredit, mulai dari penundaan pembayaran tagihan tanpa bunga dan denda, disuruh bayar perpanjangan alias bayar bunga pinjaman, sampai disuruh bayar pokok pinjamannya aja. Kalau belum dibayar juga, paling ngancem akan datang ke rumah, akan ambil tagihan dengan full amount atau full pembayaran tanpa keringanan sama sekali. Jangan mau kalau disuruh jual barang untuk bayar tagihan pinjol. Apalagi DC datang ke rumah mau nyita barang. Pidana ini, perampasan barang namanya. Karena saat kita ajukan pinjaman online, akad kreditnya tanpa agunan, tanpa jaminan. Yang dijaminkan cuman KTP dan nama baik kita. Ngancem mau diperdatain, ayoin aja. Nggak gampang itu, butuh waktu, tenaga, dan biaya juga buat perusahaan fintech. Pasti mikir panjang mereka kalau mau perdatain, apalagi kalau hutang cuma di bawah 10 juta. Resiko paling tinggi gagal bayar pinjol legal atau telat bayar lebih dari 90 hari, paling data kita dimasukin pusdafil, blacklist slick OJK. Kalau dulu namanya BI checking. Efeknya, kita nggak bisa ajuin kredit dimanapun, nggak bisa leasing kendaraan, nggak bisa KPR rumah. Itu artinya kita disuruh berhenti ngeriba, disuruh sabar, beli apa-apa serba cash tanpa ngutang. Bagaimana dengan penagihan debt collector atau DC Julo? Karena Julo terdaftar bahkan berizin di OJK, maka Julo terikat Code of Conduct penagihan. Mereka punya SOP, gimana cara nagih yang manusiawi. Jadi, selama kita ngerespon, kalau mereka telepon atau WA, mereka nggak akan hubungi kontak darurat, kecuali kalau sudah masuk keterlambatan lebih dari 60 hari. Overall, secara keseluruhan, saya acungin jempol, salut dengan Julo. Penagihan DC-nya paling santuy di antara DC pinjol legal maupun ilegal. Sobat pinjol penasaran, gimana DC Julo nagih-nagih saya sampai keterlambatan 78 hari? Rekaman penagihan akan tayang setelah ini. Biar tidak ketinggalan infonya, silahkan subscribe, bunyiin loncengnya. Jangan lupa like and share sebagai bentuk support. Oke sahabat pinjol, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan sedikit pencerahan. Sampai jumpa di pembahasan seputar perpinjolan nasional lainnya. Tentunya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Salam bajul gamalama, bantai pinjol nggak pakai lama.